Sobat Bio, perkenalkan nama saya Nur Dalina dengan NIM A1C24056. Saya merupakan mahasiswi pendidikan biologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teknik-teknik genetika molekuler. Pada materi pertama terdapat cloning DNA. Apa sih itu cloning DNA? Cloning DNA adalah proses mereplikasi urutan DNA spesifik berulang kali untuk menghasilkan salinan identik dalam jumlah besar. Nah, ada dua cara utama untuk mengkloning DNA. Yang pertama yaitu replikasi dalam sel hidup atau in vivo. Sekuens DNA yang diinginkan dimasukkan ke dalam vektor cloning atau plasmid atau kromosom fag dan dimasukkan ke dalam sel inang untuk direplikasi. Yang kedua ada reaksi berantai polimerase PCR, yaitu replikasi DNA secara in vitro menggunakan DNA polimerase untuk melipat gandakan jumlah DNA secara eksponensial. Pada materi kedua terdapat endonuklease restriksi. Enzim ini adalah alat penting untuk menciptakan molekul DNA rekombinan. Fungsinya yaitu membelah molekul DNA pada urutan nukleotida spesifik atau situs restriksi. Secara biologis, enzim ini bertindak sebagai sistem imun prokariota untuk melindungi dari DNA asing. Enzim ini biasanya mengenali urutan DNA yang bersifat polindromik. Selanjutnya ada vektor cloning, yaitu molekul DNA pembawa yang memastikan DNA rekombinan dapat bereplikasi dalam sel hidup. Apa saja komponen kunci vektor? Yang pertama ada asal replikasi, yang kedua yaitu gen penanda dominan yang dapat diseleksi, misalnya resistensi antibiotik. Yang ketiga yaitu satu atau lebih situs pembalahan endonuklease restriksi yang unik atau disebut polylinker atau situs cloning ganda atau MCS. Pada gambar di samping merupakan gambar vektor PAC, yaitu vektor sutra yang bisa hidup di E. coli dan sel mamalia. Setiap bagian pada lingkaran memiliki fungsi. Yang pertama ada Epstein-Barr nuklear antigen. Fungsinya yaitu membantu vektor tetap stabil dan ikut bereplikasi di sel mamalia. Yang kedua ada Epstein-Barr origin of replication, yaitu fungsinya tempat memulai replikasi vektor di sel mamalia, bekerja bersama fungsi yang pertama tadi. Yang ketiga ada gen Bacillus subtilis. Fungsinya itu digunakan untuk seleksi negatif. Koloni yang masih membawa SACB akan mati pada medium sukrosa. Yang keempat ada situs BAM HI, tempat memasukkan DNA asing ke dalam vektor atau situs cloning. Yang kelima ada unit regulasi replikasi detik fag P1. Fungsinya yaitu dapat diinduksi untuk meningkatkan jumlah salinan vektor di dalam E. coli. Yang keenam ada kanamycin resistance, yaitu fungsinya gen resistensi terhadap kanamycin untuk seleksi positif di E. coli maupun mamalia. Yang ketujuh ada elemen replikasi plasmid P1. Fungsinya yaitu untuk memungkinkan vektor bereplikasi di E. coli dengan jumlah salinan rendah secara stabil. Pada materi selanjutnya ada amplifikasi urutan DNA dengan PCR. PCR atau reaksi berantai polimerase adalah metode in vitro yang kuat untuk memperkuat urutan DNA secara cepat, asalkan urutan yang mengapitnya ada 3 langkah siklus PCR. Yang pertama ada denaturasi, yaitu pemanasan DNA genom hingga 92-95 derajat Celcius untuk memisahkan untai ganda. Yang kedua ada annealing, yaitu pendinginan untuk memungkinkan primer oligonukleotida sintetik berpasangan basah dengan untai DNA. Yang ketiga ada demikian penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman, semoga materi ini bermanfaat. Jika ada kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sampai jumpa.